Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqas sab'a samawati wal ard biqudratihi wa iradatihil azim. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja, puji, syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi Rahman Rahim Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Sayyidul Anbiya yang telah membawa kita dari zaman yang suram ke zaman yang tentram, dari zaman jahiliyah ke zaman nuraniyah. Berkat adanya beliau, kita bisa berdiri, tertawa, dan berbicara di muka bumi ini. Karena kalau tidak ada Nabi kita semua, kita tidak akan ada di muka bumi ini. Dijelaskan dalam kitab Qasidah Burdah karangan Syekh Sarifuddin Al-Busairi bait 36 dijelaskan. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laula lam turajid dunya minal adami raiku mahabutuna junjuna kana dunia lamun ta'aya mantana iya dunya mualaya. Nabi kita adalah orang yang menjadi penghulu dunia dan akhirat. Siapakah orang yang paling mulia itu? Yang selalu kita sebut-sebut namanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati dan insya Allah muliakan, seluruh panitia amfibi dan seluruh pemirsa yang menonton video ini. Pemirsa dimanapun kalian berada, Allah telah menciptakan alam semesta ini begitu sempurna, indah, tersusun rapi, menghiasi alam semesta. Semua teratur dengan baik, menyusun tata surya yang seimbang dengan sempurna. Bahkan di bulan ini kita menemukan banyak sekali fenomena alam, seperti terjadinya peristiwa aphelion bumi, istiwaul azam, konjugasi beberapa planet, hujan meteor, matahari terbit dari utara, dan gerhana matahari cincin. Fenomena-fenomena itu terjadi karena pergerakan bumi dan benda langit lainnya. Itu semua tidak lain dan tidak bukan membawa pesan tersirat dari Sang Holik kepada makhluknya. Tetapi pemirsa, mengapa kita sebagai hambanya begitu buta dan lupa dan malah asik dengan kehidupan fana ini? Karena sinetron. Kita lupa bahwa mungkin matahari takkan terbit lagi dari timur. Karena scroll sosial media. Kita lupa bahwa mungkin bumi akan bertabrakan dengan planet lain. Karena asyik berjoget di TikTok. Kita lupa bahwa mungkin bumi akan terus kedinginan karena terus menjauh dari matahari. Kita telah tertipu dunia, menganggap dunia adalah segalanya, sampai buta dengan amanah yang Allah telah berikan, yakni menjadi hamba yang bertakwa. Oleh karena itu, izinkan kami membawakan sebuah judul, Menjadi Hamba Takwa dengan Memahami Keseimbangan Alam Semesta. Pemirsa, Kepler dan Galileo adalah dua ahli astronomi yang termasuk orang-orang pertama yang menemukan keseimbangan paling sempurna. Mengakuinya sebagai rancangan yang disengaja
dan merupakan tanda campur tangan ilahiyah di seluruh alam semesta. Isaac Newton yang diakui sebagai salah satu pemikir ilmiah sepanjang masa pernah menulis, sistem paling indah yang terdiri dari matahari, planet, dan komet ini dapat muncul dari tujuan dan kekuasaan Zat yang berkuasa dan cerdas. Dia mengendalikan semuanya, tidak sebagai jiwa, namun sebagai penguasa dari segalanya. Dan disebabkan kekuasaannya, dia biasa disebut dengan Tuhan yang Maha Agung. Hal ini telah dibuktikan lebih dulu oleh Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil hubuk. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Begitu pula dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa al-laylu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, matahari dan bulan masing-masing mempunyai batasan tersendiri yang tidak dapat dilampaui oleh yang lainnya, tidak dapat pula dikurangi oleh yang lainnya. Apabila masa kemunculan yang satu tiba, maka yang lainnya pergi. begitu pula sebaliknya, bila mana yang lainnya datang, maka yang satunya pergi. Malam, siang, mentari, dan bulan semuanya beredar di cakrawala langit. Pemirsa yang beriman, bumi, bulan, matahari, dan miliaran bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan yang terencana. Sebagaimana komet ini di alam raya bergerak mengikuti orbit atau garis edar yang telah ditetapkan. Adapun komet memiliki garis edar khusus dan bergerak mengikuti orbit atau garis edar bersama dengan benda langit lainnya. Benda langit tersebut bergerak dalam peredaran yang dapat diperhitungkan dengan sangat teliti. Selama jutaan tahun, masing-masing seolah berenang sepanjang garis edarnya dalam keserasian dan keteraturan yang sempurna. Selain itu, sejumlah komet juga bergerak bersama sepanjang garis edar yang telah ditetapkan baginya. Semua benda langit termasuk planet, satelit yang mengiringi planet, bintang, dan bahkan galaksi, mereka semua memiliki orbit atau garis edar masing-masing. Semua orbit ini telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang sangat teliti dan dengan cermat. Yang membangun dan memelihara tatanan sempurna ini, pencipta seluruh alam, Sang Khalik yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis edar di alam semesta
tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa. Bahkan, galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terancana. Selama pergerakan ini, tak satu pun dari benda-benda angkasa lain berlintasan dengan lainnya. Bahkan, telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satu pun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Fenomena itu disebutkan dalam Al-Quran pada sejak 7 Masehi. Padahal pada zaman itu manusia tidak memiliki teleskop, ataupun teknologi modern untuk mengamati luar angkasa yang berjarak jutaan kilometer. Tidak pula pengetahuan fisika ataupun benda astronomi ataupun pengetahuan astronomi. Dalam Al-Quran disebutkan matahari dan bulan masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. Dalam Quran surat Al-Anbiya dijelaskan, dalam surat Al-Anbiya ayat 33 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falaki yasbahun. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar pada garis edarnya. Juga disebutkan pula dalam surat Yasin ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. pemirsa yang dirahmati Allah, betapa nikmatnya rezeki kehidupan di bumi ini yang telah Allah berikan. Rezeki ini tidak berupa hanya harta yang berlimpah, Jabatan yang tinggi, istri yang banyak, namun rezeki ini juga keteraturan alam semesta yang seimbang. Keseimbangan antara gaya sentrifuga planet yang dilawan oleh benda primer planet tersebut. Tanpa keseimbangan ini, segala sesuatu yang ada di tata surya akan terlontar jauh keluar angkasa. Keseimbangan ini menghasilkan jalur tempat planet dan benda angkasa lain mengintari benda primernya. Jika benda langit bergerak terlalu lambat, Dia akan tertarik kepada benda primernya. jika bergerak terlalu cepat, benda primernya tidak mampu menahannya dan akan terlempar jauh ke angkasa. sebaliknya, setiap benda langit yang bergerak pada kecepatan yang tepat untuk dapat terus berputar pada porosnya. Lebih jauh, keseimbangan ini tentu berbeda dengan benda angkasa lainnya. Sebab jarak antara planet dan matahari berbeda-beda. Demikian juga massa benda langit tersebut. Jadi, planet-planet harus memiliki kecepatan yang berbeda untuk tidak dapat menabrak atau terlontar jauh keluar angkasa. Pemirsa, pernahkah kita berpikir mengapa alam semesta ini harus seimbang? Wabiha qomatis samawati la ilaha illallah. Bermakna tegaknya langit dikontrol oleh la ilaha illallah. Manusia ibarat penumpang awam dalam sebuah mobil eksekutif.
yang begitu nyaman dan aman dalam berpergian, padahal dia biasa aman dan seaman bepergian karena mesin mobil yang terus bekerja. Melakukan pembakaran, setiap bagiannya bekerja dengan baik dan semua terkontrol. Begitupun dengan kita bisa enak duduk santai di bumi karena bumi berotasi, berputar pada porosnya, berevolusi mengelilingi matahari selama kurang lebih 365 hari. Semua bekerja dengan baik, bekerja dengan sangat teratur, karena dikendalikan dengan La ilaha illallah. Semua ini mesin-mesin Allah. Setiap partikel yang ada di bumi dan langit, semuanya berzikir kepada Allah, memuji Sang Holik dan mengikuti peraturan Sang Holik. Matahari selalu menyinari bumi dan planet-planet berotasi. Mereka bergerak karena mereka memuji Sang Holik, sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya, sebagaimana Quran surat Al-Hadid ayat 1, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, jika kita buka mata batin kita, bumi dan benda langit lainnya tidak mau memberikan tumpangan kepada kita. Matahari enggan menyinari dan menghangatkan tubuh kita. Bulan enggan memberikan tunjuk akan waktu dan menyinari gelapnya malam. Bahkan bumi ini enggan ditempati oleh kita. Mengapa pemirsa? Karena kita adalah makhluk yang sering lupa berzikir kepada Allah. Kita adalah penumpang yang tidak tahu diri. Kita harusnya malu pemirsa, malu semalu-malunya. Kita penuh dengan dosa-dosa, sombong, dan lupa akan posisi kita sebagai hamba yang diamanahkan untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Sedangkan mereka bertasbih memuji kepada Allah. Bumi dan benda langit lainnya rela memberikan tumpangan eksekutifnya. Bahkan menurut Syekh Al-Arif Billah Habib Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa untuk dapat hidup manusia terhubung dengan 1 miliar bintang. Lalu pemirsa, bagaimana caranya kita menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah? Untuk menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah, kita bisa membuka basirah atau mata batin kita. Apa yang kita lihat, kita rasakan, kita nikmati, kita tembuskan kepada Allah. Saat kontak dengan makhluk, hati tembus ke Allah. Hal ini telah disampaikan dalam ciptaan lagu karangan Syekh Kyai Haji Zain Zainal Abidin Badil Ashar. Lihat bumi ini terhampar luas. Lihat langit luas bermiliar bintang. Laut
semua yang dilihat dan dengar. Kita cium, raba dan rasa. Mata batin tembus kepadanya. Tuhan Maha dekat, Tuhan yang mencakup segalanya. Tiada jarak antara kita dan Dia. Sang penghalang hanyalah dosa-dosa. Pemirsa, sarahan dari kami, kita sebagai manusia haruslah belajar dari alam semesta. Seperti revolusi bumi terhadap orbitnya, begitu pula dengan manusia, diam di bumi ini haruslah patuh dan taat kepada aturan Sang Ilahi. Sekian dari sarahan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.